Anak pondok dahsyat loh. Kenapa? Kelebihannya apa di pondok? Anak pondok itu berteman sama ustadz ustadzahnya, bukan cuma di kelas, di luar kelas. Anak kita bisa bangun pagi karena memang ustadzahnya bangun pagi, ustadznya bangun pagi. Anak kita semua sholat berjamaah karena ustadznya sholat berjamaah. Di rumah belum tentu. Bahkan anak-anak sekolah umum maghrib masih di jalan, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, asar boro-boro. Ilmu apa yang mereka dapat? Ustaz, anak saya di sekolah umum pengen masuk pesantren, cuma kadang-kadang pesantren syaratnya berat. Emang betul Bu, pesantren itu beda-beda syaratnya, tergantung kemampuan si ustadz untuk membina anak tersebut. Makanya ada tes dulu. Ustadz ngira-ngira dulu layak gak nih jadi murid dia, gitu. Sebenarnya sih kalau berat enggaknya standar ya. Lawang bahasa Arab tuh biasa kok, ya. Quran ya biasa, matematik ya biasa. Makanya Bu, 3 sebab anak masuk pesantren. 3 sebab anak masuk pesantren. Yang pertama, orang tua udah gak nyanggup sama nih anak. Betul? Nah, itu kisah nyata lah begitu ya. Badung, ya, apa betul-betul memang udah gak nyanggup deh. Makanya orang tua yang begini nih, kalau anaknya dibawa ke pesantren tuh langsung senyum. Halo, dipagi juga deh, gitu ya. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Orang tuanya ngaji, ngeliat ustadz berorasi, menyampaikan kayaknya asik. Ya Allah, anak saya pengen kayak gitu ya Allah. Padahal anaknya nggak punya kemampuan. Nah, ini bahaya. Ya, takutnya jadi matang karbitan nantinya. Nah, karena keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Dan yang ketiga, ini yang langka. Anak masuk pesantren karena keinginannya sendiri. Inilah yang kita buat di sini awalnya. Namanya pramahat. Pramahat itu pramahat sebelum anak masuk ma'had. Sering kita bikin pesantren weekend ya, Jumat, Sabtu, Ahad, sering di sini. Supaya anak-anak di luar nih udah bisa ngebayangin ma'had tuh gimana. Karena kalau boleh jujur ya, yang namanya ma'had itu lebih berhasil ketimbang sekolah biasa. Nggak pernah ditemukan anak pondok tawuran, nggak ada seumur umur. Anak pondok narkoba nggak ada. Kalaupun masalah kecil 1-2 itu mah biasa lah, namanya manusia ya. Tapi jujur loh, dan Indonesia dikuasai sama orang-orang pondok loh. Ya, besok kita ada reuni 90 tahun Darussalam Gontor. Itu masya Allah ya. Ini pejabat pemerintah anak sono semua gitu loh. Anak pondok dahsyat loh. Kenapa? Kelebihannya apa di pondok? Anak pondok itu berteman sama ustadz ustadzahnya, bukan cuma di kelas, di luar kelas. Anak kita bisa bangun pagi karena memang ustadzahnya bangun pagi, ustadznya bangun pagi. Anak kita semua sholat berjamaah karena ustadznya sholat berjamaah. Di rumah belum tentu. Bahkan anak-anak sekolah umum maghrib masih di jalan, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, asar boro-boro. Ilmu apa yang mereka dapat? Cuma mau bilang apa, kita berani bayar mahal buat sekolah umum, giliran sekolah ma'had susah betul, Masya Allah. Saya dirikan loh ini yayasan. Ini yayasan kita nih berdiri nih ya, demi Allah, uang pangkalnya saja bikin orang tersenyum karena bayaran bulanan mereka. Kenapa? Karena banyak umu-umu nih, abu-abu nih suka ngomong, Ustaz, kita nih suka berat. Ya Allah Ustaz, sekolah Islam itu mahal gitu ya. Ya udahlah, bismillah kita buat deh. Kita buat gitu ya, yang murah nih gitu ya. Artinya memang ya kejangkau sekali, uang pangkal 3,5 juta dengan bulan 600.000 kan mudah sekali ya, cuci, makan apa semua. Itu kalau bayar full saja, bayar full, semuanya bayar uang pangkal bulanan full, itu kita masih minus 35 juta buat gaji ustadz tiap bulan. Setelah kita buatkan, yang ada komplain, belum syar'i, banyak kesalahan, banyak ini, ya Allah. Kalau yang mau maksimal ya gurunya mahal gitu ya. Ini kita nih emang kadang-kadang siku caping gitu loh ya. Jadi yang ditangkap nggak kena, yang dipegang kelepas tuh kita tuh.
Giliran pengen punya kredit syar'i, tidak konvensional. Tapi yang terjadi apa? Malah yang konvensional bisa on time bayarannya, yang kredit syar'i judulnya afwan. Begitu mulu. Kita yang merusak sebenarnya dakwah ini. Makanya yang paling baik memang kita dekat deh sama pemilik ma'had, tahu. Karena biar gimana kita ma'had ini siap menyekolahkan anak gratis sampai dia kuliah di Madinah. Kalau nih anak memang berpotensi untuk itu. Nah, ya. Jadi nggak usah khawatir, banyak orang-orang yang pengen bisa seperti itu. Ini yang akan kita coba. Makanya ya bantu doa lah. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih punya orang tua asuh untuk bisa mendidik anak-anak yang layak dididik sebenarnya. Karena jujur ya, anak-anak yang kita ambil sampai dari Papua, dari mana, dari Kalimantan, banyak sekarang sudah alhamdulillah nih. Ini anak-anak yang ya Allah. Makanya saya suka bicara dengan bahasa yang gampang, Bu, demi Allah, Bu ya. Ini saya kajian di semua tempat di Jakarta, instansi 54 instansi saya masuk, ruang-ruang kajian majelis saya masuk. Kadang-kadang saya melihat orang-orang yang berlebihan harta, masuk rumah sampai miring, garasi penuh mobil, ya Allah, nggak kepake. Ini kemarin saya ngeliat anak-anak penghafal Quran sakit di pinggir jalan nunggu angkot, sampai sesek dada saya, ya Allah. Ini orang-orang yang bakal menaklukkan dunia, mau berobat saja pakai angkot, subhanallah. Sementara orang-orang yang punya kelebihan, ini tidak ada manfaat barang yang dia miliki. Subhanallah. Jadi kadang-kadang suka bingung juga. Tapi nggak apa-apalah, sudah kita berjalan. Karena Allah tidak buta. Fa innaka fi ayunina, kata Allah. Kalian dalam pengawasanku. Nah, terbukti akhirnya berjalan dengan waktu, Allah berikan kemampuan insya Allah. Ya makanya kalau judulnya ketar-ketir hati, Allah yang tahu. Apalagi kalau sudah mulai akhir bulan.